Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Di tengah masa pandemi ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk mempresentasikan tugas akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer di bawah bimbingan Bapak Rio Ansari SPD MSI. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Aditya Fahlevi, kemudian ada Elman Ikhtiar Ronaldo Waruwu, Irfan Lutfi, dan juga Dodoken Ayu. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul optik, khususnya pada bagian lensa cembung, lensa cekung, dan cermin cembung dan juga cermin cekung. Nah, untuk pembagian penjelasan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu mulai masuk awal program sampai bagian pembukaan akan saya jelaskan sendiri. Kemudian untuk materi A dan materi B akan dijelaskan oleh Elman Ikhtiar Ronaldo Waruwu. Kemudian untuk materi C dan materi D akan dijelaskan oleh Irfan Lutfi. Bagian rumus, simulasi, dan penutup akan dijelaskan oleh Dodoken Ayu. Baik, kita masuk kepada penjelasan yang pertama. Nah, seperti biasa di sini yang pertama ada judul program, kemudian tipe, di sini login, ada nanti akan ada prosedur login yaitu menggunakan record, kemudian ada nama, name, jurusan, prodi, jenis yaitu string. Kemudian ada beberapa variabel. Kemudian untuk prosedur buka seperti biasa yaitu menggunakan prosedur untuk membuka grafik. Lalu ada prosedur pembukaan. Prosedur pembukaan ini nanti akan menampilkan yaitu tulisan Assalamualaikum, kemudian nama dari anggota kelompok kami. Selanjutnya yaitu ada prosedur pengantar. Nah, prosedur pengantar ini berfungsi untuk menuliskan kata pengantar yang nantinya akan berada di dalam bagian pembukaan. Lalu ada prosedur login. Prosedur login ini berfungsi untuk awal masuk ke dalam program, yaitu akan diminta untuk menginputkan nama, name, jenis kelamin, dan jurusan. Kemudian ada prosedur profile. Nah, prosedur profile ini berfungsi untuk menampilkan nama, name, jenis kelamin, dan jurusan setelah diinputkan di awal. Kemudian ada prosedur cover. Prosedur cover ini juga akan ada nantinya di dalam bagian pembukaan. Kemudian ada prosedur beranda yang berfungsi untuk menampilkan pilihan beberapa menu dimulai dari pembukaan sampai dengan penutup. Sekarang langsung kita tekan ALTR, kemudian enter. Nah, awal masuk ke program kita diminta untuk menginputkan nama, kemudian name, jenis kelamin, dan jurusan. Kemudian kita tekan enter. Setelah menekan enter, kita akan masuk ke halaman beranda. Nah, di sini pada bagian beranda ini di sebelah kanan yang berwarna hijau, merah, dan juga pink itu berisikan informasi dan juga motivasi. Kemudian pada bagian kiri yang berlatar abu-abu terdapat menu yang bisa kita pilih untuk menampilkan beberapa bagian. Nah, yang pertama, jika misalkan kita tekan 0, maka akan muncul bagian pembukaan. Jika kita tekan angka 1, maka akan muncul bagian materi A. Begitu seterusnya sampai bagian penutup. Nah, langsung saja kita mulai dengan pembukaan dengan menekan 0 kemudian enter. Maka di sini akan muncul loading dan kita tunggu beberapa detik.
Nah, setelah itu akan muncul pembukaan yaitu Assalamualaikum, kemudian nama-nama dari anggota kelompok kami. Kemudian jika kita tekan enter dan kita tunggu beberapa detik, maka muncul judul dari program ini. Kemudian jika kita tekan enter akan muncul kata pengantar. Nah, lalu jika kita tekan enter lagi dan kita tunggu beberapa detik, atau bisa juga kita percepat dengan menekan enter, maka akan muncul bagian cover. Nah, di sini akan ada identitas mata kuliah yaitu algoritma dan pemrograman komputer, kemudian nama-nama dari anggota kelompok, identitas jurusan, fakultas, universitas, dan tahun. Nah, kemudian kita tekan enter, maka akan kembali ke halaman beranda. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu materi A dan materi B akan disampaikan oleh Elman Ikhtiar Ronaldo Waru. Kepada Elman dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami mengenai materi A dan materi B yang merupakan bagian dari media pembelajaran yang telah kami perbuat dengan menggunakan aplikasi Turbo Pascal sebagai tugas akhir kami dalam mata kuliah aplikasi algoritma dan pemrograman komputer. Langsung saja kita masuk ke dalam materi A. Untuk masuk ke dalam materi A, kita hendak menekan tombol 1, kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian akan muncul 4 setengah lingkaran yang semakin lama akan semakin besar, dan nanti pada saat dia memenuhi setengah, masing-masing lingkaran itu memenuhi setengah dari layar ini, maka dia akan berhenti dan menampilkan materi yang kita inginkan. Kita tunggu sampai setengah lingkaran ini berhenti, maka nanti akan secara otomatis akan muncul materi, yaitu materi mengenai pemantulan pada cermin cekung. Nah, kita bisa lihat materinya yang telah tampil, yaitu pemantulan pada cermin cekung. Jadi di dalam materi ini kami mencantumkan pertama itu adalah pengertian atau definisi dari cermin cekung itu sendiri. Kemudian terdapat sinar-sinar istimewa yang dimiliki oleh yang terjadi atau terdapat pada cermin cekung itu. Jadi kami sertakan gambar-gambar atau grafik yang menunjukkan atau menggambarkan bagaimana itu sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Bisa kita lihat bahwa pada grafik yang berwarna merah itu menggambarkan sinar istimewa pada poin pertama. Kemudian grafik berwarna hijau itu menggambarkan sinar istimewa pada poin yang kedua. Dan yang terakhir yaitu grafik berwarna kuning itu untuk menggambarkan sinar istimewa pada poin ketiga. Dan untuk mengembalikan tampilan ke cover atau ke beranda, maka kita menekan enter sebanyak 2 kali. Nah, maka tampilannya akan kembali ke cover atau halaman depan. Kemudian untuk masuk ke materi B, kita menekan tombol 2, kemudian tekan enter. Nah, seperti pada materi A tadi, di sini juga terdapat 4 setengah lingkaran yang akan semakin lama semakin membesar hingga memenuhi setengah dari layar monitor kita, sehingga pada saat itu dia akan berhenti dan menampilkan materi yang kita inginkan, yaitu pemantulan pada cermin cembung. Jadi kita tunggu sampai dia benar-benar berhenti, nanti secara otomatis materinya akan tampil. Nah, kita bisa lihat bahwa secara otomatis tampilannya seperti ini, yaitu pemantulan pada cermin cembung. Nah, pada materi ini kami mencantumkan itu pengertian atau definisi dari cermin cembung itu sendiri, yang dimana kita bisa lihat cermin cembung itu merupakan cermin yang memiliki permukaan lengkung serupa dengan permukaan bagian luar bola. Dan kami mencantumkan juga sinar-sinar istimewa pada cermin cembung tersebut. Jadi di sini ada 3 sinar-sinar istimewa.
dan kami menampilkan grafik dari sinar-sinar istimewa tersebut. Untuk grafik yang warna biru, dia itu menggambarkan sinar istimewa pada poin pertama. Kemudian untuk grafik yang berwarna pink itu menampilkan gambar sinar atau menggambarkan jalannya sinar istimewa yang kedua. Kemudian untuk yang biru muda itu menggambarkan jalannya sinar istimewa pada poin ketiga. Nah, untuk mengembalikannya ke cover atau halaman depan, kita bisa menekan tombol enter sebanyak 2 kali sehingga muncul pada tampilan cover atau halaman depan. Nah, demikian saja penjelasan saya mengenai materi A dan materi D. Untuk materi selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman kami dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Fikri, lulus 03/2021. Saya akan menjelaskan materi C, materi D, dan rumus itu nomor 3, 4, dan 5. Langsung saja kita pencet angka 3. Maka keluarlah penjelasan materi C. Keluarlah materi pemeriksaan pada lensa cekung, di mana lensa cekung adalah lensa yang bersifat menyebabkan berkas sinar jatuh padanya. Disebut juga sebagai lensa divergen, di mana sinar-sinar istimewa pada lensa cekung ialah pertama, sinar datang sejajar sumber utama akan dipisahkan seolah-olah berasal dari titik fokus di depan lensa. Yang kedua adalah sinar datang yang menuju titik fokus di belakang lensa akan dipisahkan sejajar sumber utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik lensa dan tidak mengalami pembesaran. Nomor 1 itu terdapat di gambar di bawah itu warna merah, yang kedua warna hijau, yang ketiga warna kuning. Selanjutnya kita tekan enter. Kita kembali lagi ke halaman utama, kita pencet. Pada lensa cembung, di mana lensa cembung adalah lensa yang bersifat mengumpulkan berkas sinar jatuh padanya, disebut juga sebagai lensa konvergen. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung yang pertama adalah sinar datang sejajar sumber utama akan dipisahkan melalui titik fokus di belakang lensa, yaitu warna hijau stabilo. Yang kedua adalah sinar datang menuju titik fokus di depan lensa akan dipisahkan sejajar sumber utama. Itu terdapat di gambar di bawah itu warna biru laut. Yang ketiga adalah sinar datang menuju titik melalui tengah optik lensa dan tidak mengalami pembiasan. Itu gambar warna ungu. Lalu kita tekan enter. Kita kembali ke menu utama. Lalu kita pencet angka 5. Seolah ke persamaan yang berhubungan dengan materi di atas. Yang pertama adalah super D ditambah super D aksen sama dengan super F, dan H aksen per H super mutlak sama dengan D aksen per D mutlak sama dengan M. Sekian dulu penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodoken Ayu.
dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, di mana di sini saya akan menjelaskan bagian simulasi dan penutup di tugas akhir kami. Baiklah, sebelum mulai, yang terhormat Bapak Rio Ansari selaku dosen pembimbing mata kuliah Algoritma Pemrograman dan Komputer. Baiklah, langsung saja, di mana di layar sudah ditampilkan Piscord kodenya bagian prosedur simulasi. Nah, di sini ada kalimat pilih simulasi yang ingin Anda lakukan. Nah, di sini kelompok 1 ada 4 simulasi yang akan ditampilkan, di mana ada simulasi cermin cekung, ada simulasi cermin cembung, ada lensa cekung, dan lensa cembung. Nah, selanjutnya kita ke bagian penutupnya. Nah, setelah itu di sini bisa kita lihat terlewat. Nah, di sini. Nah, di bagian penutup ini ada kami masukkan surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, di sini kami ada ucapan terima kasih. Nah, lalu lanjut. Langsung ke N. Berarti program tugas akhir ini kalau sudah berhenti di N, maka dinyatakan sudah selesai. Itu tandanya dah berhenti, dah tutup. Nah, untuk mengecek program kita ini berjalan atau tidaknya, maka kita harus menekan atau mengklik tombol run. Nah, di sini tampillah optik, di mana kelompok 1 mengambil topik alat optik, yaitu berfokus pada cermin dan lensa. Nah, langsung saja kita masukkan nama saya, lalu NIM, lalu perempuan, lalu fisika. Nah, inilah dia beranda profil optik pada tugas akhir kami. Nah, di sini ada halaman 0 sampai penutup, yaitu 0 sampai 7. Nah, untuk selanjutnya atau kita melihat halaman berikutnya, kita bisa saja menekan angka. Misalkan bagian yang akan saya jelaskan yaitu simulasi, yaitu angka 6. Kita langsung saja tekan 6, lalu enter. Nah, di sini ada pilih simulasi yang ingin Anda lakukan. Di sini ada 4 simulasi, di mana ada simulasi cermin cekung, ada simulasi cermin cembung, ada simulasi lensa cekung, dan lensa cembung. Nah, pada kali ini kami kelompok 1 akan memasukkan atau mencoba satu simulasi itu dengan 2 data, dengan tujuan untuk melihat perbedaannya saja. Bagaimana tampilan simulasi bayangannya? Nah, untuk itu mari kita coba bagian simulasi yang pertama, yaitu cermin cekung. Kita tekan 1, lalu enter. Nah, di sini langsung minta panjang fokus cermin. Nah, kita umpamakan saja panjangnya 60. Lalu tingginya kita umpamakan 50. Lalu jarak benda dari cermin kita umpamakan 40. Lalu enter. Nah, beginilah dia tampilan benda bayangannya jika panjang fokus cerminnya 60 cm, tinggi bendanya 50 cm, jarak benda dari cerminnya 40 cm. Nah, ini dia pada cermin cekung dengan data yang pertama. Selanjutnya, untuk kembali ke
tampilan pertama tadi di bagian pilihan simulasi, kita tekan saja enter. Enter, lalu dia akan muncul lagi. Pilih simulasi yang ingin Anda lakukan. Nah, berhubung kita mencoba di satu simulasi ini 2 data, maka kita masukkan lagi di simulasi pertama dengan data yang kedua. Kita tekan 1, lalu enter. Nah, baiklah, di sini diminta lagi panjang fokusnya. Nah, panjang fokusnya misalkan kita umpamakan 65 cm, lalu tingginya misalkan kita umpamakan 55. Nah, lalu misalkan jarak bendanya dari benda ke cermin misalkan 45. Lalu tekan enter. Nah, beginilah dia tampilannya di bagian cermin cekung dengan data yang kedua. Nah, ini ada benda bayangannya di mana ada titik F dan R. Kita tahu bahwa F itu adalah fokusnya. Nah, baiklah, untuk kembali ke yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan, kita tekan enter. Nah, satu simulasi sudah kita cobakan. Bagaimana tampilannya, dengan datanya segini, bagaimana tampilannya, dengan data segini, bagaimana juga tampilannya. Selanjutnya, kita coba simulasi yang kedua, di mana simulasi yang kedua ini cermin cembung. Kita tekan 2, lalu enter. Nah, kita masukkan panjang fokusnya, misalkan panjang fokusnya 70. Lalu tingginya misalkan 60. Lalu jarak benda dari cermin misalkan 50. Tekan enter. Nah, beginilah dia tampilannya. Dengan panjangnya 70, tingginya 60, jarak benda dari cerminnya 50. Beginilah simulasi pada cermin cembung. Lalu enter. Nah, kita coba lagi data yang kedua pada cermin cembung. Kita tekan 2, lalu enter. Nah, kita masukkan panjangnya misalkan 75, lalu 70, lalu 60. Nah, beginilah dia tampilan benda bayangannya. Simulasinya di cermin cembung, di mana panjangnya 75, tingginya 70, jarak benda dari cerminnya 60 cm. Nah, inilah dia tampilan benda bayangan simulasi pada cermin cembung dengan data yang kedua. Selanjutnya kita kembalikan enter. Nah, 2 simulasi sudah kita cobakan. Selanjutnya simulasi yang ketiga yaitu lensa cekung. Kita tekan 3 lalu enter. Nah, sama seperti 2 simulasi tadi, di mana meminta kita untuk memasukkan panjangnya. Misalkan panjangnya kita masukkan 100. Lalu tingginya 90. Lalu jarak benda dari cerminnya misalkan 80. Nah, ini dia tampilan simulasinya benda bayangan pada lensa cekung. Ada titik F, ada titik R, di mana itu adalah fokusnya. R itu bisa jadi pusat cerminnya. Nah, baiklah, selanjutnya enter. Nah, satu data sudah kita cobakan di bagian lensa cekung. Kita masukkan lagi data yang keduanya. Tekan 3 lalu enter. Misalkan 150. Lalu tingginya misalkan 120. Lalu jarak benda dari cermin misalkan 100. Lalu enter. Nah, ini dia tampilan benda bayangan simulasinya pada lensa cekung. Seperti yang kita ketahui, data yang kita masukkan panjangnya 150, tingginya 120, jarak benda dari cerminnya 100. Ini dia bagian simulasinya. Lalu kita tekan enter. Nah, 3 simulasi sudah kita cobakan. Kita cobakanlah simulasi yang terakhir, yaitu lensa cembung. Tekan 4 lalu enter. Nah,
Di sini diminta kita memasukkan panjang fokus cermin, di mana untuk data yang pertama ini misalkan kita umpamakan panjangnya 150, lalu enter. Nah, tingginya misalkan 90, lalu jarak benda dari cermin misalkan 70, lalu enter. Nah, ini dia tampilannya, benda bayangan simulasi pada lensa cembung dengan data yang pertama. Ini dia. Beginilah tampilan simulasinya. Nah, kita cobalah untuk data yang kedua. Kita tekan enter untuk mengembalikannya. Lalu kita tekan 4 lagi, lalu enter. Nah, kita masukkan angka yang kedua sama seperti 3 simulasi tadi. Misalkan kita umpamakan 155 panjangnya. Lalu tingginya misalkan kita umpamakan 100. Lalu jarak benda dari cermin kita umpamakan 90, lalu enter. Nah, ini dia. Beginilah benda bayangan simulasi pada lensa cembung. Nah, kita tahu bahwa lensa cembung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang datang, lalu enter. Nah, baiklah. Keempat simulasinya sudah kita cobakan, di mana 4 simulasinya itu satu simulasi ada 2 data. Kita tahu untuk cermin cekung ini dia berfungsi sebagai memfokuskan cahaya yang datang. Sedangkan pada cermin cembung dia berfungsi sebagai menyebarkan cahaya yang datang. Sedangkan pada lensa cekung, dia berfungsi sebagai menyebarkan cahaya yang datang. Dan pada lensa cembung, dia berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang datang. Baiklah, inilah simulasi pada tugas akhir kami, di mana ada 4 simulasi, 1 simulasi 2 data, jadi dapatlah 8 data yang kami cobakan. Baiklah, selanjutnya untuk kita ke halaman berikutnya, yaitu bagian penutup. Terlebih dahulu kita kembali dulu ke bagian beranda, yaitu dengan cara menekan atau mengklik tombol B, lalu enter. Nah, ini dia beranda profil, di mana kita sudah menjelaskan bagian simulasinya dan bagian penutupnya, yaitu pada poin 7. Pada poin 7, silahkan kita tekan 7, lalu enter. Nah, ini. Baiklah, pada kelompok kami, yaitu kelompok 1, di bagian penutupnya, kami memasukkan surat Al-Mujadilah ayat 11, di mana yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Arti ini terdapat pada surat Al-Mujadilah ayat 11. Selanjutnya. Nah, baiklah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Inilah bagian penutup kami. Kami berterima kasih. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.